Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Pratiwi, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019 kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan perkenalkan kecamatan saya, yaitu Kecamatan Kendari sebagai wilayah maritim. Nah, yang pertama, letak geografis dan luas wilayah. Kecamatan Kendari terletak sebelah utara Kabupaten Konawe dan sebelah selatan Teluk Kendari. Di Kecamatan Kendari ini memiliki luas yang berukuran 15,68 km wilayah darat dan 5,86% wilayah perairannya. Kecamatan Kendari ini terdiri dari 9 kelurahan, yaitu Kelurahan Gunung Jati, Jati Mekar, Kampung Salo, Kendari Cadi, Mangga 2, Kasilampe, Mata, dan Kelurahan Purirano. Dari video tersebut merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kendari, sebagian yang bertempat tinggal di dataran tinggi, namun aktivitas mereka kebanyakan di sekitar Teluk Kendari atau bekerja di daerah laut. Nah, potensi yang kedua yaitu pelabuhan. Karena letaknya yang strategis di bagian Teluk Kendari, maka dibuatlah pelabuhan, yaitu Pelabuhan Nusantara yang merupakan pelabuhan utama di Kota Kendari dan salah satu pelabuhan terbesar di Sulawesi Tenggara. Pasti orang-orang tidak asing lagi dengan pelabuhan ini karena merupakan pusat transportasi laut yang menghubungkan antar pulau. Sebagai pelabuhan yang menyediakan transportasi laut, pelabuhan ini juga menjadi sangat penting karena merupakan simpul utama masuk perekonomian dan sebagai jalur masuknya keluar barang lintas Sulawesi Tenggara. Selain Pelabuhan Nusantara, di kecamatan ini juga terdapat Pelabuhan Bongkar Muat. Ternyata Pelabuhan Surabaya menjadi tujuan utama perdagangan antar pulau keluar dari Pelabuhan Kendari ini. Namun, karena pemerintah membangun jembatan Bahtera Mas, jadi Pelabuhan Bongkar Muat ini tidak sepesat dulu lagi, karena kapal yang besar tidak bisa melintas di bawah jembatan. Oleh karena itu, sebagian peti kemas dipindahkan ke Pelabuhan Bungku Toko. Potensi yang ketiga yaitu pasar. Di Kecamatan Kendari ini terdapat sebuah pasar yang cukup terkenal, yaitu Pasar Sentral Kota Kendari. Di tempat ini terjadi aktivitas jual beli yang begitu pesat. Karena lokasinya sangat dekat dengan pelabuhan, maka tidak hanya warga Kecamatan Kendari yang melakukan transaksi jual beli, namun banyak juga pedagang atau pembeli yang berasal dari pulau lain saat hendak ke pelabuhan mampir untuk melakukan transaksi jual beli. Di pasar ini hampir semua kebutuhan pokok lengkap, mulai dari sembako, buah-buahan, sayur mayur, ikan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu aktivitas penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Kendari pada bulan Agustus 2016, di Kecamatan Kendari ini memiliki penduduk yang berjumlah 30.627 jiwa, yang dimana 15.394 laki-laki dan 15.233 perempuan. Di Kecamatan Kendari ini, 50% masyarakatnya bekerja berhubungan dengan kelautan karena lokasinya berdekatan dengan Teluk Kendari. Dari video tersebut terlihat adanya aktivitas masyarakat yang berorientasi ke laut, yaitu mencari ikan menggunakan kapal kayu yang dibuat sendiri sebagai mata pencaharian, ada yang berdagang di pasar, ada juga yang bekerja sebagai buruh pelabuhan. Yang kelima yaitu tol laut. Di Kecamatan Kendari ini juga terdapat sebuah tol laut, yaitu Jembatan Bahtera Mas yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 22 Oktober 2020. Jembatan ini dirancang sepanjang 1,34 km yang akan mempermudah akses masyarakat yang berada di kawasan Kota Lama atau Puasia yang selama ini dipisahkan oleh teluk dan harus menggunakan perahu atau memutar teluk sejauh 20 km dengan waktu tempuh 30-35 menit. Namun, kehadiran jembatan ini memangkas waktu mobilitas menjadi 5 menit. Kelancaran konektivitas ini akan membuat mobilitas barang jasa dan manusia menjadi semakin efisien dan daya saing semakin meningkat. Yang keenam, budaya bahari. Budaya bahari sendiri berkaitan erat dengan perilaku manusia atau suatu bangsa terhadap laut. Perilaku itu juga berkaitan dengan ekonomi serta pola kehidupan sosialnya. Di Kecamatan Kendari ini, budaya bahari sudah lumayan melekat di diri warga Kecamatan Kendari, walaupun tidak semuanya. Contohnya, seperti mencari ikan untuk para nelayan, menjadi buruh pelabuhan, serta memanfaatkan kapal Johnson atau Katinting sebagai mata pencarian dengan mengantarkan para penumpang dari daerah Pelabuhan Nusantara Kendari ke Pelabuhan Bungku Toko. Namun karena sudah adanya jembatan, jadi sisa sedikit saja yang menggunakan jasa Katinting ini. Yang terakhir, kapal. Kapal yang berada di Kecamatan Kendari ini ada yang digunakan sebagai alat transportasi laut, yaitu penghubung antar pulau. Dan ada juga yang digunakan untuk menangkap ikan di sekitar Teluk Kendari, yang berjumlah 6 buah. Teknologi pembuatan kapal yang digunakan ada yang dibuat dari luar daerah, yaitu kapal yang membawa penumpang,
dan ada yang digunakan para nelayan yang sudah menggunakan mesin, dan ada yang masih menggunakan kapal bertenaga manusia atau mendayung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai potensi Kecamatan Kendari sebagai wilayah maritim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.